Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang di rumah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semuanya yang ada di rumah tetap sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, pada tahun ajaran baru kali ini, tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah Ustaz diberikan kepercayaan untuk tetap selalu berada di tengah anak-anakku semuanya, khususnya di kelas 5, yakni Ustaz akan belajar bersama dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan anak-anakku, untuk pembelajaran kita nanti, ayo kita belajar bersama, kita diskusi bersama, sharing bersama untuk memperdalam ilmu agama sebagai bekal kita nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk saat ini Ustadz tidak mungkin akan menambah ataupun akan memulai pembelajaran ini dengan memberikan materi, karena bagi Ustadz ini merupakan yang pertama kali bertemu dengan anak-anak sekalian. Baiklah, mungkin Ustadz kenal, Ustadz sampai kenal, anak-anakku semuanya yang ada di rumah kenal sama Ustadz, tapi Ustadz belum tentu kenal lebih detail anak-anakku yang ada di rumah. Bisa jadi Ustadz kenal lupa, tapi mungkin kenal lupa tapi lupa nama, atau mungkin ingat nama tapi lupa rupanya. Ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti ketika sudah masa pandemi ini berakhir, insya Allah kita bisa bertatap muka belajar bersama dengan anak-anakku di rumah. Baik anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa untuk tahun ini insya Allah kita akan belajar bersama pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun untuk saat ini Ustaz hanya bisa menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan materi-materi pembelajaran agama Islam dan budi pekerti yang insya Allah kita akan belajar bersama selama 1 semester ini. Jadi saat ini Ustaz tidak akan memulai pembelajaran ini, hanya saja Ustaz akan memberikan gambaran dalam 1 semester ini kita akan belajar ini dan semacamnya. Oke, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan nanti, pada pertemuan yang jelas pertemuannya dengan daring, insya Allah pertama kali kita akan belajar materi tentang surat At-Tin. Surat At-Tin di sini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kami harap anak-anakku bisa membaca surat At-Tin. Nah, kalau yang ini pasti anak-anakku sudah bisa semuanya. Jangankan hanya membaca, insya Allah semuanya sudah pasti hafal surat At-Tin, ya kan? Oke. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya membaca, menghafal, tapi paling tidak harus memahami makna yang terkandung di dalam surat At-Tin itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan menulis surat At-Tin. Jadi membaca bisa, menghafal bisa, memahami isi kandungan makna yang ada dalam surat itu bisa. Kemudian anak-anakku saya harapkan bisa menulis surat At-Tin itu. Itu pokok pembahasan insya Allah pada pelajaran 1 yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua, pada pelajaran kedua kita akan belajar mengenal Allah. Nah, yang ini mengenal Allah pada kelas rendah dulu kita sudah belajar mengenal Allah. Paling tidak itu ada 3. Ada 3 cara kita mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah dengan melihat ciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah dengan nama-nama Allah, yakni Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenal Allah dengan kitab-kitabnya. Jadi untuk tahun ini, untuk semester ini, kita akan mengenal Allah, belajar bersama melalui nama-nama Allah yang pasti tidak mungkin secara keseluruhan 99 nama-nama Allah Asmaul Husna, hanya sebagian saja. Kemudian kita berikutnya mengenal tentang kitab-kitab Allah yang ada apa itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Oke.
Berikutnya itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, anak-anakku, kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, ini soleh bagi anak yang laki-laki, yang perempuan menjadi anak yang soleha. Ini sudah pasti merupakan sebuah harapan kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha nantinya. Dalam hal ini, untuk menjadi anak yang soleh pasti banyak indikator-indikatornya. Seperti apa sih orang yang soleh? Nah, untuk pelajaran ini kita akan belajar tentang sifat jujur. Jujur itu sangat penting anak-anakku, karena kunci dalam segala hal itu adalah jujur. Dalam pepatah Arab dikatakan, qul haqqa walau kana murran. Katakanlah yang sebenar-benarnya walaupun itu terasa pahit. Ini yang pertama, kita akan belajar tentang sifat jujur. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Kepada orang tua, kepada orang lain, kepada siapapun kita harus menghormatinya. Kepada yang lebih muda, kita harus menyayanginya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat menghargai. Itu tentang materi pelajaran 3. Kemudian materi pelajaran 4, kita akan belajar tentang Ramadan yang indah. Nah, di sini anak-anakku, kita nanti akan belajar bersama, sharing bersama tentang puasa. Apa sih itu puasa? Padahal kita setiap tahun melaksanakan puasa. Tapi apa sih puasa? Nah, di sini kita akan belajar apa sih itu puasa. Kemudian syarat-syarat wajib puasa itu apa saja? Syarat-syarat sahnya puasa, rukun-rukunnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang merusak pahala puasa. Nanti kita akan belajar di sini pada pelajaran PAI, pelajaran yang keempat. Ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, pada semester pertama ini kita akan belajar tentang 5 Rasul Allah idolaku. Jadi Rasul-Rasul Allah itu kan, Nabi dan Rasul Allah itu yang seperti kita ketahui ada 25 yang wajib kita ketahui. Namun pada hakikatnya sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Ya, nanti pada pelajaran terakhir, pelajaran 5 ini, untuk semester pertama kita akan belajar tentang 5 Rasul Allah idolaku. Jadi akan belajar Nabi siapa, Nabi ini ternyata sifatnya seperti ini, Nabi ini ternyata sifatnya seperti ini, sayang, keras, lemah lembut dan semacamnya. Sifat-sifatnya keras tapi dalam artian keras untuk kebaikan, hal-hal yang benar. Ya, mungkin itu anak-anak sekalian. Insya Allah beberapa poin-poin penting, garis-garis besar yang akan kita pelajari dalam waktu 1 semester ke depan. Semoga bersama kita nantinya akan lebih dekat lagi, akan lebih membahagiakan lagi, senang belajar. Ya, oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Selamat bertemu insya Allah nanti ketika kita sudah selesai dari masa COVID pandemi ini. Semoga kita semuanya tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.